Hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gue mundur dulu. Gue lagi di hutan lagi nih, habis foto-foto segala macam ya, bikin video. Dan seperti biasa sih kalau gue lagi di sini dan lagi ngeplok-ngeplok ini, gue rekomendasiin sepatu. Sekarang gue dapat sepatu baru nih dari mereknya Moxawear. Kemarin tuh gue bikin vlog kayak gini juga, itu ngeplok tentang sepatu Moxawear dan tes juga, tes air segala macamnya. Itu seri Reality, New Reality yang harganya itu 625.000. Nah sekarang gue rekomendasiin juga dari Moxawear, ini paling baru nih, bener-bener paling baru, yaitu seri Enlighten. Nah seri Enlighten ini ada 3 warna sebenarnya nih. Ini untuk warna black red ya, kalau dari namanya black red, cuman ini agak lebih oranye dikit sih sebenarnya ya. Terus ada warna abu-abu kombinasi hitam, terus sama abu-abu kombinasi marun. Lu tinggal pilih dah. Dan harganya itu lebih murah daripada yang kemarin. Ini tuh harganya itu 425.000, nggak kurang, nggak lebih pokoknya. Kenapa akhirnya gue beli sepatu ini dan gue pilih sepatu ini? Gue dulu pernah pakai sepatu dari merek Arey, yaitu seri Silverback. Silverback tuh, nih ada gambarnya. Ini seri Silverback dan itu tuh harganya itu 799.000. Ketika gue pakai sepatu ini dan gue menemukan kenyamanan yang sama. Cuman memang ada beberapa perbedaan yang signifikan. Tapi ini untuk apa? Untuk seri-seri yang lebih murah lah. Kalau yang itu untuk seri-seri yang lebih mahal sebenarnya. Ntar gue pakai dulu aja sepatunya. Itu warnanya merah dominan hitam. Gue pakai dulu. Jadi gue mau ngebandingin langsung ketika gue coba nih. Dan sekarang sih gue sebenarnya nggak terlalu spesifik akan ngebahas bahan dari sepatu ini dan lebih detail dan lebih lama. Cuman gue mau ngasih tahu doang gue punya sepatu baru nih, dan sepatu baru ini tuh murah. Dan ketika gue pakai itu rasanya tuh hampir sama kayak Arey Silverback yang pernah gue pakai. Cuman harganya lebih mahal yang Arey ya. Harga Arey itu 799.000. Kalau ini tuh lebih murah lah, 425.000. Lu para pelajar-pelajar yang dari kemarin nanyain sepatu murah, ini lu bisa sikat nih. Dan sebenarnya sepatu ini sih nggak tahu bahwa akan gue pakai atau enggak nanti ke gunung. Gue pengen coba dulu aja karena ada beberapa fitur yang tidak ada di sepatu Rey. Oke, pakai dulu. Copot dulu. Oke, gue mau jalan-jalan dulu dikit nih sambil gue kasih tahu sepatunya. Nih sepatunya nih. Nah ini sepatunya di agak terang dikit nih. Kelihatan gak sih? Nah ini sepatunya nih, sepatu Moxawear yang tadi. Dan gue rasa nih ada beberapa bagian yang enak menurut gue. Sepatu ini tuh kan modelnya tuh boot ya. Tuh agak tinggi kayak gini nih, boot nih. Gue cari tempat yang terangan kali, dikit. Ini bukan di hutan yang pure hutan ya, ini emang di belakang komplek doang. Ada hutan gitu, nih. Jadi ini tuh modelnya boot, tuh tinggi gitu. Tapi biasanya yang model boot kayak gini tuh nggak nyaman di bagian sininya. Karena bagian tumit kita nih, atau bagian belakang kaki kita tuh sering banget bersentuhan dengan ini. Dan rata-rata yang memiliki boots kayak gini tuh sepatunya modelnya ya, memiliki model boots kayak gini tuh keras di bagian sininya. Tapi ini enggak, ini bener-bener nyaman banget. Walaupun pergerakan gua bermacam-macam dan pergerakan gua mau jongkok mau gimana pun, ini tidak terlalu mengganggu di bagian sininya nih. Menurut gue ini enak banget sih. Dan enak banget sih. Nah, dan si sepatu ini tuh, sepatu si Moxawear Enlighten ini tuh tidak waterproof ya, tidak waterproof. Jadi gue kasih tahu bahwa kenapa akhirnya harganya itu mahal, kenapa akhirnya harganya itu murah dan dibandingkan yang Arey yang nyamannya sama dan harganya beda jauh, karena si sepatu ini tuh belum waterproof. Jadi masih bisa menahan air hujan dengan intensitas rendah aja. Untuk gerimis-gerimis masih bisa nih, tapi kalau hujannya udah gede lu paksain buat jalan, itu bakalan tembus juga.
Karena ada beberapa sepatu Mock Jawer yang udah waterproof, memakai waterproof putih, cuman pas kemarin gua lihat spesifikasi sepatu ini dan gua tanya juga kepada pihak Mock Jawer, mereka mengklaim bahwa sepatu ini tuh tidak waterproof, hanya menahan air hujan dengan intensitas rendah saja. Tapi ini bisa jadi pilihan sih sebenarnya. Terus apa alasannya lu harus beli sepatu ini? Sebenarnya kalau untuk di gunung ya, nggak harus waterproof juga. Walaupun sepatu itu tidak waterproof, nggak apa-apa juga sih sebenarnya menurut gua, karena kan nggak setiap bulan itu musim hujan ya, lu bisa pakai ini di musim panas juga. Tapi kalau lu mau menembus hujan dengan sepatu yang waterproof, lu mengharapkan sepatu itu melindungi lu dari air, menurut gua lu menaruhkan sesuatu yang lumayan agak besar sih resikonya menurut gua. Kalau emang hujan, lu mending istirahat aja. Jangan lu paksain, jangan mentang-mentang sepatunya waterproof lalu lu bisa semaunya gitu menembus perjalanan dengan jalur yang sangat sulit menurut gua kalau musim hujan tuh. Makanya lu kalau emang mau beli sepatu ini ya sikat-sikat aja menurut gua. Lu bisa gunakan ini di musim panas nantinya, dan kalau musim hujan pun lah ya lu jangan sampai hujan-hujanan pakai sepatu ini. Walaupun harganya murah, tapi kualitas yang disuguhkan itu tetap seimbang dengan harga yang kita keluarkan gitu. Kalau lu mau yang waterproof ya lu harganya yang 600 ke atas gitu. Tapi kalau yang tidak waterproof tapi dengan kenyamanan yang sama, lu bisa sikat dengan harga yang jauh lebih rendah, yaitu 425.000. Ada beberapa sepatu yang lebih murah, yaitu dari merek-mereknya SNTA kalau lu tahu. Terus dari merek-mereknya Air Protect. Nah itu gue pernah lihat juga fisiknya, cuman gue pernah nyobain aja, belum nyobain ke gunung. Nah untuk bahan yang digunakan setelah gue banding-bandingkan, ya lebih serius si Mock Jawer ini, walaupun harganya lebih rendah sebenarnya. Dan gue bisa bilang bahwa si Mock Jawer ini tuh karena dia spesialis sepatu, dia menciptakan setiap sepatunya itu dengan keseriusan yang sama menurut gue. Hanya ada beberapa part atau beberapa fungsi atau beberapa teknologi yang dikurangi oleh dia karena mengikuti harganya juga kan. Tapi dengan teknologi yang maksimal pun dia tetap ngasih harga yang murah kok, cuma 625.000 untuk sepatu paling mahal dari Mock Jawer. Pokoknya kalau lu suka sih dengan sepatu-sepatu model ini, ntar gue kasih juga untuk beberapa gambarnya biar lebih jelas. Dan menurut gue ini worth it banget, bisa lu beli. Gue dari kemarin tuh nyari-nyari sepatu yang murah, yang cocok untuk kantong-kantong pelajar. Akhirnya tadinya gue mau rekomendasiin itu dia Air Protect sama SNTA, karena harganya kan 395 gitu ya. Cuman pas gue tahu Mock Jawer produksi sepatu yang lebih murah, yaitu 425 dibandingin seri-seri yang lainnya, ya gue rekomendasiin ini. Karena ketika gue lihat-lihat juga ternyata bahan yang dipakai itu lebih bagus dari Mock Jawer ini ya. Ya sebenarnya sih tergantung lu sekarang, tergantung lu yang mau yang milih SNTA boleh, mau milih Air Protect boleh. Tapi menurut gue sih lu bisa ngelongin waktu untuk ngelihat spesifikasi yang disuguhkan dari Mock Jawer. Lu bisa lihat Instagramnya Mock Jawer, lu bisa lihat YouTube-nya Mock Jawer mungkin untuk review atau untuk spesifikasi dari sepatu Enlighten ini. Ada 3 warna ya. Gue ulang lagi, ada 3 warna. Ada warna yang gue pakai, yaitu warna hitam kombinasi merah untuk si midsole-nya. Terus ada warna dominan grey kombinasi hitam. Terus ada warna dominan grey kombinasi itu marun. Kalau lu tanya gua, terus gua lebih suka yang mana? Gue lebih suka warna yang grey hitam sama yang ini yang gua pakai ini. Kalau yang marun agak nggak terlalu pekat gitu warnanya, karena gua suka warna-warna yang jelas aja gitu, hitam-hitam, putih-putih gitu kan. Ya gue lebih suka grey yang kombinasi hitam gitu, dan warna ini nih. Sip. Oke, pokoknya kalau lu suka sepatu ini, lu bisa sikat. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Dari Lazada, Shopee, Tokopedia sampai Bukalapak. Harganya tuh 425 ya. Kalau ada yang ngejual dari itu berarti dia tidak memasang harga yang sesungguhnya. Karena harga dari Mock Jawernya itu cuma 425.000 aja. Oke, gitu aja ya. Selalu kayak gini emang vlog-vlog gue tuh nggak jelas. Gue pengen nge-vlog ke gunung sebenarnya, cuman waktunya lah belum. Ntar aja ya. Dan oke lah, gitu aja kali ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan kalau mau request, dan requestan tuh sebenarnya banyak dari Iger ya, banyak dari Iger sama dari Array.
Mudah-mudahan ntar gue dapet produk-produk Iger sama Ari jadi bisa gue review di sini. Oke, thank you buat kalian semua. Jangan lupa untuk like sama share ya untuk di video kayak gini nih, di video-video kayak gini. Dan kalau subscribe terserah, kalau subscribe boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jangan lupa follow juga Instagram gue di Bang Iki YouTube. Thank you buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.